Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang semuanya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai analog input dan aplikasinya. Di sini ada 5 orang, ada Ahmad Akbar, Ataya, Fatur, Ferdinand, dan Ivan. Next. Sorry. Nah, yang pertama analog input. Ini kita ada instruksi sama operasinya. Yang pertama ada analog read. Nah, dia ini sintaknya digunakan untuk membaca nilai tegangan dari spesifikasi pin analog yang terhubung dengan alat ukur. Jadi di Arduino sendiri itu udah ada pin analog mulai dari A0 sampai A3. Nah, lalu yang kedua ada analog write. Dia ini digunakan untuk menulis nilai analog atau pada pin PWM, di mana pin 5 dan pin 6 ini memiliki frekuensi yang paling besar, sehingga di luar batas dari duty cycle-nya, atau sebesar 980 Hz. Lalu yang ketiga ada analog reference. Ini dia itu digunakan untuk mengkonfigurasikan nilai tegangan sumber atau power supply-nya yang digunakan pada input analog, di mana nilai yang digunakan ini berada di atas nilai input analognya. Nah, ini adalah contoh program dari analog I/O, di mana di sini kita menggunakan LED pin-nya itu dihubungkan dengan pin 9, lalu kita menggunakan pin analog 3 atau A3, ini sebagai penghubung potensiometernya. Lalu ada val sama dengan 0 ini sebagai variabel untuk menyimpan data yang akan dibaca oleh analog pin. Lalu ada nih perintah void setup, ini menyeting LED pin sebagai output. Lalu ada yang perintah untuk membacanya ini, membaca nilai analog read, yaitu analog pinnya, untuk membaca nilai pada yang terhubung pada A3 ini. Itu. Oke, next. Oke, selanjutnya itu terdapat jenis-jenis komunikasi pada analog input dan output. Yang pertama itu ada jenis serial, yang kedua ada paralel, yang ketiga ada I2C. Next. Oke, untuk jenis komunikasi serial itu merupakan salah satu jenis komunikasi antara Arduino dan Arduino lainnya atau dengan microcontroller lainnya. Di mana serial ini itu setidaknya itu untuk semua Arduino mempunyai satu port serial. Nah, terus pengiriman datanya itu dilakukan secara berurutan dan bergantian. Nah, tuh kelebihannya dibandingkan dengan komunikasi lainnya itu hanya membutuhkan jalur atau kabel yang lebih sedikit. Next. Oke, ada pula perintah-perintah pada komunikasi serial. Yang pertama itu adalah if, di mana if-nya itu digunakan untuk membaca kondisi perangkat yang sudah terhubung dengan USB atau belum. Selanjutnya ada available, itu digunakan untuk membaca apakah data itu udah keterima atau belum pada komunikasi serial ini. Selanjutnya ada available for write, itu digunakan untuk mendapatkan jumlah karakter yang akan ditulis. Selanjutnya ada fungsi begin, digunakan untuk deklarasi penggunaan pin serial dan menentukannya nilai baud rate-nya. Biasanya baud rate yang digunakan itu bernilai 9600. Dan selanjutnya ada N itu di mana sesuai dengan namanya untuk menghentikan fungsi serial dari komunikasi. Next. Selanjutnya ada print. Print itu digunakan untuk mengirim serial, data serial itu berupa karakter ASCII yang biasanya itu berbentuk huruf atau berbentuk angka-angka. Selanjutnya ada print LN, print line, itu mirip dengan print tapi bedanya itu adalah setelah mengeprint dia melakukan enter pada ASCII yang dikirim. Terus ada read, read itu digunakan untuk membaca data dan write itu digunakan untuk mengirim data. Namun datanya berbeda dengan yang print tadi itu. Kalau di write ini data yang dikirim itu adalah berupa byte. Next. Selanjutnya, pada jenis komunikasi paralel, seperti namanya, ada sejumlah bit yang dikirimkan sekaligus. Pada jenis komunikasi ini, setiap bit memiliki jalur masing-masing. Mode transmisi ini biasanya digunakan pada komunikasi jarak pendek dan mempunyai kelebihan kecepatan transmisi data yang lebih cepat. Sebagai gantinya, kabel yang digunakan lebih banyak dari mode komunikasi serial. Next. Lalu terakhir ada jenis I2C, yang merupakan jenis komunikasi dua arah, yaitu dapat mengirim dan menerima data secara sekaligus. I2C dapat diberi pengaturan master dan slave pada kombinasi dua papan Arduino yang berbeda. Pada mode komunikasi ini,
Hanya digunakan 2 kabel untuk komunikasi antara 128 perangkat saat menggunakan 7 bit addressing. 2 kabel yang digunakan adalah kabel STL atau serial clock dan kabel SDA atau serial data. Next. Serial data adalah sinyal yang digunakan untuk mensinkronkan data antara perangkat bus I2C dengan perangkat master. Sedangkan SDA adalah sinyal yang membawa data. Next. Selanjutnya adalah ADC atau analog digital converter. Seperti yang kita bahas pada hari ini adalah analog input. Komponen banyak yang bekerja secara analog. Contohnya sensor suhu, potentiometer, dan sebagainya. Logika yang high atau low, seperti pada gambar LED di bawah ini. Dan contoh analog adalah gambar yang di atas ketika ada, kalau kita lihat di gambarnya ada yang bergelombang seperti itu. Nah, bagaimana cara Arduino membaca analog values? Next. Arduino membaca analog values adalah menggunakan proses sampling dan kuantisasi. Proses sampling adalah membagi region atau area nilai tegangan, yaitu nilai analognya, untuk dikonversi menjadi nilai digital. Proses mengubah nilainya itu yang disebut sebagai kuantisasi. Jadi kalau kita lihat di gambar kiri atas itu, regionnya kita bagi hanya menjadi 2 nilai digital values, yaitu 1 dan 0. Jadi kita bagi di tengah. Kalau di yang warna merah akan bernilai 1, dan kalau yang di area warna hijau atau di bawah akan bernilai 0. Sementara kalau di gambar kiri bawah, regionnya akan kita tambah jumlahnya, sehingga nanti akan ada 2 bit situ, yaitu mulai dari 00 hingga 11. Dan itu semakin tinggi jumlahnya, jumlah areanya, jumlah regionnya, maka akurasinya semakin tinggi. Dan Arduino itu bisa membaca hingga 10 bit ADC. Jadi kalau di contoh gambar ini hanya 1 dan 2, Arduino bisa membaca hingga 10 bit. Dengan jumlah pinnya di Arduino yaitu ada 6 di pin A. Next. Oke, selanjutnya di sini ada sedikit contoh tentang penggunaan Arduino input analog dengan menggunakan potentiometer. Di sini pin si potentiometer itu dihubungkan ke pin analog A0. Dan pada codingan Arduino-nya pun yang pertama ada INT pot 9A0, ini ngeset A0 sebagai pot, sebagai yang nanti akan digunakan. Lalu ada fleet setup. Di sini serial begin 9600, maka akan dimulai dengan 9600 bit per second. Ada void loop, INT pot value sama dengan analog read pot. Analog read pot ini menandakan ini adalah fungsi analog, karena ada analognya, jadi dia membaca si nilai pot pada A0. Lalu ini ada serial print, nilai terbaca, dan lalu serial print line pot value. Jadi nilai dari si pot yang dari pin A0 ini dibaca, dan nanti di serial monitor pun akan ada nilai terbacanya secara looping. Next. Lalu di sini ada cara mengkonversi sebuah nilai ini analog ke digital atau analog digital converter. Ini ada persamaannya, yaitu resolusi dari ADC per system voltage atau tegangan di sistemnya sama dengan pembacaan ADC per tegangan yang diukur secara analog. Terus ini sistem voltage itu menggunakan 5, dan lalu resolusinya itu adalah 1023. Karena pada analog itu dia akurasinya hingga 10 bit. Sehingga diukur nilai digitalnya antara 0 hingga 1023. Nah, lalu ini ADC reading-nya itu sama dengan X. Lalu analog voltage measure-nya 2,12. Lalu di persamaan biasa dan didapatkan X sama dengan 4 kali 4. Yang dimana ini adalah hasil dari ADC-nya. Jadi desimalnya itu yaitu angka desimal sebanyak 434. Next. Oke.
Selanjutnya ada contoh rangkaian dengan menggunakan analog input. Di sini ada Arduino Uno, ada potentiometer, LED, dan resistor. Di sini potentiometer dihubungkan ke pin analog A0, lalu disambungkan juga ke power dan ground ya. Lalu untuk LED disambungkan ke pin 9 untuk dari digital. Nanti tujuannya adalah di sini kita ingin menjadi si potentiometer itu analog dan nanti pada saat diputar nanti akan dikonversi ke digital dan akan menyalakan si LED. Oke, selanjutnya pada bagian kodenya, itu pertama kita menginisialisasi dulu variabel-variabelnya. Yang pertama integer analog input pinnya tadi berada di A0 dan analog output pinnya itu berada di output PWM di 9, pin 9. Selanjutnya kita membuat juga inisiatif variabel sensor value-nya kita 0 dan output value-nya 0. Nah, kemudian pada Arduino terdapat dua function penting yaitu setup dan loop, di mana pada function setup-nya ini merupakan jenis komunikasi serial sehingga kami menggunakan serial .begin menggunakan 1600 sebagai nilai dari baud rate-nya. Kemudian ada void loop-nya, itu kita masukin dulu analog read-nya itu dimasukin ke variable sensor value. Habis itu untuk output value-nya itu kita masukkan angka-angkanya di mana 0 sampai 1023 itu menunjukkan nilai bit digitalnya dan 0 sampai 255-nya itu menunjukkan nilai dari duty cycle-nya, di mana 255 itu merupakan duty cycle 100% atau on sepenuhnya. Selanjutnya akan dilakukan analog write dari analog output pin dan output value. Kemudian kita akan mengeprint nilai serial print dengan nilai terbaca. Selanjutnya terakhir kita memberikannya delay. Oke, boleh kita simulasikan. Ya, di mana simulasinya itu jika kita menggunakan potentiometer penuh atau full potentiometer itu akan membaca nilai 255 atau 100% duty cycle. Lalu kalau misalkan kita kurangi potentiometernya seperti itu, dia akan ikut menurun nilai terbacanya sesuai dengan duty cycle yang terjadi pada LED ini yang terbaca. Bahkan ketika full off nanti dia akan terbaca 0 yang berarti duty cycle-nya itu adalah 0%. Ya, sekian dari simulasi kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.